Sebelum kita memulai pengajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari satukan hati kita. Oke. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, Bapa yang memenuhi kerajaan surga, Bapa pada hari ini, Bapa kami datang Bapa untuk memuji-Mu, Bapa untuk memuliakan namamu, Bapa. Bapa berilah kami Bapa hikmat pengajaran, hikmat pengetahuan, hikmat untuk mengerti, untuk memahami ya Tuhan. Berikanlah pula Bapa hikmat kepada Pak Kris untuk menyampaikan Bapa firman-Mu, Bapa untuk menyampaikan kemuliaan-Mu Bapa terhadap kami Bapa, agar kami Bapa mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Bapa. Bapa, kiranya Bapa apabila ada yang sakit Bapa, Kau sembuhkan mereka ya Bapa. Bapa, kami datang dengan kerendahan hati kami Bapa untuk menemui-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini ya Bapa. Berkati kami Bapa pada pengajaran kami ini Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur dalam kami dan permohonan kami. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Hari ini kita akan belajar agak banyak. Nah, jika nanti ada pertanyaannya saya harap semua sekitar konteks apa yang kita sharing malam ini. Dan seperti yang tadi saya sudah bilang, mohon ada catatan, silahkan buka Alkitab sendiri. Saya akan coba jelaskan sebisanya saya, tapi bukan berarti itu tidak ada kesalahan. Jika ada kesalahan nanti bisa di akhir pelajaran ini boleh dikoreksi, dilengkapi mungkin oleh teman-teman yang punya informasi yang lebih lengkap sehingga kita sama-sama belajar. Ya, nggak apa-apa ya, kita luangkan waktu sebentar. Oke, tadi kita udah berdoa ya. Boleh saya kali ini kita akan banyak pakai slide. Jadi saya sudah bisa slide share slide, sorry. Oke, ini dia. Ya. Nah, sebentar. Kedengeran nggak suara background saya di belakang? Nggak ada ya? Oke, sebentar. Oke, kita berbicara mengenai teka-teki umur Ahazia dan kutukan dinasti Omri. Nah, ini sengaja diangkat karena mungkin di Alkitab itu ada cerita yang namanya Omri ini, yang namanya Ahazia. Memang nama orang bisa sama. Mungkin saya Kris, di tempat lain ada yang namanya Kris, tapi itu sebenarnya beda orang. Nah, kali ini kita akan berbicara Ahazia yang sama, orang yang sama. Ya, tapi di satu sisi dikatakan dia berusia 42 tahun waktu memerintah, di sisi lain 22 tahun waktu dia memerintah. Lalu kita akan berbicara kutukan dinasti Omri. Ini adalah kisah raja-raja setelah kerajaan Israel terpecah gara-gara Salomonya tidak bisa setia kepada Tuhan sehingga untuk memenuhi janji kepada Daud bahwa keturunannya itu akan terus ada di situ, terpaksa sedangkan Salomo bikin masalah terus, terpaksalah kerajaan itu dipecah ya. Yang sebagian tetap jatuh ke dua suku masuk ke dalam keluarga Daud, yang lainnya berontak bikin kerajaan sendiri. Nah itu kita akan lihat siapa ini Ahazia dan terus siapa dinasti Omri. Kenapa dinasti ini dibuat cukup atau mempunyai cerita yang cukup panjang di Alkitab. Ya. Dan apa akibatnya dari perbuatan yang namanya Omri atau dinasti Omri ini. Atau apa yang dialami oleh orang-orang yang dianggap sebagai dinasti Omri. Nah, di luar itu masih ada satu teka-teki sebenarnya yang akan langsung terjawab dari cerita ini ya di Matius, teka-teki di Matius yang suka ditanyakan oleh orang, katanya bener ini kok di Matius beda, salah. Nanti kita akan jelaskan ya, yaitu mengenai silsilahnya Yesus itu dianggap salah di Matius, suka ada yang bilang begitu. Karena atau mengkritisi karena mungkin waktu dia lihat sepintas kok beda ya dengan yang keturunan yang sebenarnya gitu. Kok ada yang miss gitu loh. Lalu kita akan coba lihat nanti sedikit mengenai bukti arkeologinya. Apakah ada bukti arkeologinya dari cerita dinasti Omri ini? Ya. Dan terakhir pelajaran apa yang bisa dipetik buat Anda dan saya, buat kita semua yang ada di sini, supaya kita benar yakin dan percaya bahwa Alkitab itu betul dan Yesus itu Tuhan. Dan apa yang kita percaya itu memang kita mempercayai Tuhan yang hidup. Oke? Itu sedikit prolognya. Right. Kalau boleh, kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Ya, bertemu dengan 2 Tawarik 22 ayat 2.
Dikatakan, ya, boleh mau dilihat dulu juga boleh, ya. Kita lihat dulu ya, kan namanya juga belajar belajar Alkitab. Jadi kita harus ada sedikit lebih banyak dong Alkitabnya. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Saya baca nih supaya jangan salah nih. Kalau itu saya klaim sendiri, slide ini bisa saja sih saya klaim, tapi kan alangkah baiknya kita cek sendiri. Dikatakan begini, 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Ia berumur 22 tahun waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Ingat ya. Ya siapa? Ya ini siapa sih? Ya ini yang namanya ya Ahazia tadi, Raja Yehuda. Ahazia Raja Yehuda ya. Anak Yoram. Kalau dari awal saya baca mulai di pasal 25. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab Raja Israel. Ahazia Yehuda. Jadi ada 2 Yoram. Menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri Raja Israel. Disebutnya Atalia cucu Omri, ya. Berarti Atalia punya ibu bapak. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Perhatikan baik-baik ya. Ia adalah menantu dari keluarga itu. Ia hidup jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Ya, sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Itu dikatakan di 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Nah, sekarang kita coba lihat di 2 Tawarik 22. Ya. Di 2 Tawarik 22 saya baca agak banyak deh. Jangan cuma nomor 2, tapi saya akan baca dari ayat 1 sampai 4. 2 Tawarik 22 ayat 1 sampai 4. Raja Ahazia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan orang yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak siapa? Anak Yoram, raja. Jadi bungsu ini diangkat menjadi raja. Anak siapa dia? Dia ada anak dari Yoram, Raja Yehuda. Ingat ya, Yoram, Raja Yehuda. Menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Nah, inilah kontradiksinya. Tadi dikatakan usianya 22 tahun. Tapi di sini di 2 Tawarik dikatakan Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Setahun, sama-sama setahun. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Ini juga klop. Jadi hanya beda di usianya saja. Di dalam Tawarik dikatakan 42 tahun. Selanjutnya ayat 3 dan 4. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ya. Siapa ibunya tadi? Atalia cucu Omri. Paham ya? Nah kalau masih nggak kebayang nanti ada slide-nya. Nggak apa-apa. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakan. Siapa yang mati? Ayahnya. Ayahnya namanya siapa? Yoram bin Yosafat. Jadi artinya papanya ini namanya Yoram bin Yosafat, anak dari Yosafat, menikah dengan Atalia cucunya Omri. Oke? Nah, cucunya Omri ini keluarganya Ahab. Ya, lalu dia melakukan yang jahat. Kenapa? Sebab sesudah ayahnya mati, ayah Yoramnya mati, mereka penasihat bapaknya ini menjadi penasihat-penasihatnya juga. Ya. Tapi tadi di ayat di atasnya dikatakan ialah ia berumur 42 tahun waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Ia hidup melakukan menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasehatinya untuk melakukan apa yang jahat. Ya. Dengan demikian ibunya jahat, penasihat bapaknya juga jahat semua. Demikianlah dia berbuat jahat. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi di 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Ketika umur Asia naik tahta, dikatakan dia berusia 22 tahun. Tetapi dalam 2 Tawarik 22
ayat 2 dikatakan dia berusia 42 tahun. Nah, pertanyaannya yang mana yang benar? Semua jangan buka suara dulu. Ya, tetap supaya rekaman ini bagus sampai selesai. Silakan jawab dengan hati masing-masing atau di catatan masing-masing. Yang mana yang benar waktu Ahazia ini menjadi raja sebenarnya? 22 tahun atau 42 tahun? Pertanyaan umum yang sering muncul kemudian bagi mereka yang sedang mempelajari Alkitab atau sedang bingung karena tidak mendapat penjelasan, lalu mereka berkata begini, betul tidak seperti yang saya bilang? Alkitab itu sudah corrupted, sudah rusak, isinya berkontradiksi di sana dan di sini. Buktinya Ahazia orang yang sama. Dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26 dikatakan ketika naik tahta berusia 22 tahun. Di 2 Tawarik 22 ayat 2 dikatakan dia berusia 42 tahun. Kalau kamu nggak percaya baca sendiri. Ini membuktikan bahwa Alkitab itu buatan manusia bertentangan isinya satu sama lain. Alkitab sudah corrupted. Alkitab itu sudah dipalsukan artinya. Coba Anda cek sendiri. Nah, itulah jawabannya. Ya. Nah, sekarang kita abaikan pertanyaan itu. Maklum kita namanya juga sedang belajar. Mari coba kita lihat. Kenapa di 2 Raja-Raja dikatakan dia berusia 22 tahun, tapi di 2 Tawarik 22 ayat 2 dikatakan dia berusia 42 tahun. Sudah ya, ambil waktu sebentar. Yang mana yang benar? Kalau saya bisa jawab, kalau saya boleh menjawab, saya akan berkata, dua-duanya Pak itu betul semua. Nah kok bisa sih? Jawabannya, Pak Kris ini nggak masuk akal. Kok bisa dua-duanya betul? Betul Pak, dua-duanya benar. Mengapa demikian dua-duanya benar? Di 2 Raja-Raja 8 ayat 26, itu adalah usia Ahazia ketika naik tahta 22 tahun adalah usia umur biologisnya dia. Seperti jika Bapak atau saya ditanya, Pak, Bapak usianya umur berapa? Atau adik umur berapa nih? Kelas 3 SMA, umur 17. Nah, itu adalah usianya usia kelahirannya 22 tahun. Lantas bagaimana Anda menjelaskan bahwa dikatakan di 2 Tawarik 22 ayat 2 dikatakan dia berusia 42 tahun? Nah, 42 tahun itu karena dia, Ahazia, dianggap sebagai dinastinya Omri. Jadi usianya dia dianggap usianya dinastinya Omri pada saat itu. Sampai ketika dia mau naik tahta dianggap dinastinya Omri. Kok bisa sih? Apa hubungannya dinasti Omri sama dia? Karena dalam 2 Tawarik 22 ayat 2 ini, sebenarnya yang namanya Ahazia ini dianggap sebagai bagian dari dinasti Omri itu sendiri. Sehingga dan dinasti Omri saat itu sudah berkuasa 42 tahun. Jadi dia dianggap naik tahta umur 42 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya kitab 2 Tawarik ini adalah kitab yang memperhatikan keturunan dari silsilah Yehuda. Nah, kita lihat ya, kita lihat sebentar. Nah, sebelum itu kita lihat dulu Omri. Tadi kan ke Omri sih, Omri 42 tahun. Nah, kita lihat dulu Omri. Asia kita taruh dulu di kotaknya sendiri, kita simpan sendiri. Udah, tahan dulu Pak. Kita lihat dulu. Siapa itu Omri? Kenapa dikatakan dia sebagai dinasti Omri? Bagian Omri, lalu dia umurnya 42 tahun. Dari mana angka 42 tahun itu? Dinasti Omri sudah memerintah. Apa buktinya dia sudah 42 tahun? Siapa Omri? Nah, ini penjelasannya saya langsung keluarkan begini. Kalau offline biasa saya keluar satu-satu, tapi karena ini supaya enteng kita buat langsung sekalian begini ya. Kalau Anda ketik di kitab elektronik, kalau Anda mau lihat, itu silahkan diakses di 1 Raja-Raja 16. Mulai dari ayat 16 boleh, ayat 16 saja. Atau boleh dari 21 ya supaya gampang saya cerita sedikit ya. Jadi yang namanya Omri ini kalau dari ayat 2 ayat 16 dikatakan setelah itu tabel di atasnya namanya Simri Raja Israel. Nah, setelah rakyat berkemah itu mendengar orang mengatakan Simri telah mengadakan persepakatan dan ia telah membunuh raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri panglima tentara menjadi raja atas Israel. Paham ya? Jadi dengan kata lain, waktu itu ada pergolakan politik, ada kudeta politik dari seorang raja yang namanya Raja Ela. Nah, Raja Ela ini punya panglima perang, namanya si Omri. Tapi rupanya ada orang lain yang namanya Simri membunuh Ela.
Waktu Raja Ela dibunuh oleh Simri, rakyat langsung tahu, geger dia. Wah, itu raja kita dibunuh sama si Simri. Lalu rakyat itu langsung mendadak sontak. Udah, kalau begitu Omri, kamu menjadi raja atas kami. Hang on. Menjadi raja atas kami. Kami nggak mau Simri. Kami mau engkau yang jadi raja. Kurang lebih begitulah. Ya. Nah, itu kisah singkatnya. Nah, kalau Anda lihat di 21, 1 Raja-Raja 16 ayat 21. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Oh, tadi namanya Simri lah. Kok ini Tibni? Jadi, waktu Raja Ela berkuasa, dikudeta oleh orang yang namanya Simri. Begitu Simri melakukan kudeta, berita tersiar, diangkatlah oleh kubu yang lain, kubu politik yang lain. Enggak, itu Simri sudah membunuh Ela raja kita. Engkau kan panglima perangnya Omri. Engkau naiklah jadi raja menjadikan kami. Omri setuju. Jadi Omri lalu mengangkat dirinya setelah disetujui, diangkat rakyat. Jika rakyat menghendaki, Omri menjadi raja, dan demikian ya naik menjadi raja. Dengan demikian ada head to head antara Simri yang baru membunuh Raja Ela dengan Omri yang dipilih juga oleh kelompok yang lain. Dua pasangan ini klaim sebagai raja dua-duanya. Kemudian Omri ini mendatangi Timri dan membunuh Timri. Singkatnya, Timri itu memerintah hanya selama 7 hari. Simri. Paham ya? Jadi akhirnya Omri menjadi raja melalui kudeta. Nah, tapi rupanya seperti yang tadi saya baca di ayat 21, waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Rupanya kubu dari Simri yang Simrinya mati dibunuh oleh Omri masih nggak terima. Dia mengangkat anaknya Simri, kaulah jadi raja lah. Aku nggak mau di bawah si Omri. Aku nggak mau Omri jadi raja. Kaulah raja kami lah. Dipilihlah Tibni menjadi raja. Sehingga dalam wilayah kekuasaan Raja Israel itu di luar kekuasaan keluarga Yehuda, ada dua kekuatan, ya. Dan perang itu berlangsung terus, ya. Simri cuma bertahan 7 hari, tapi Tibni itu bertahan lebih lama, ya. Kita lihat di ayat 22. Tetapi rakyat mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni mati, berarti ada perang saudara di dalam situ, maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja atas Israel. Dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Dikatakan Omri memerintah 12 tahun lamanya. Titik. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Dengan kata lain, dalam 12 tahun masa pemerintahan itu, setengah masa pemerintahannya itu ada pergolakan. Ada dua raja seolah-olah. Enggak, aku raja Israel. Enggak, aku yang raja, kata Tibni. Perang terus. Sampai di tahun ke-6, di tahun ke-5 dia berhasil menumpas grupnya dari Tibni, sehingga 6 tahun terakhir kedua ini barulah Omri berkuasa atas Israel sepenuhnya. Paham ya? Makanya dikatakan dia memerintah 12 tahun, 6 tahun di Tirsa. Nah, lalu siapa Omri ini? Di ayat 25-nya dikatakan ini. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia melakukan kejahatan lebih dari segala orang yang mendahulunya. Nah, rupanya ini yang bikin orang jadi terkenal. Saking jahatnya, lebih jahat dari orang sebelumnya. Tentunya kelakuannya menjadi trending topik pada saat itu. Gila, men. Yang itu udah jahat, ini lebih jahat lagi. Nggak nyangka, men, dia bisa sampai sejahat. Nggak pernah kepikiran. Nah, mungkin begitulah ya. Lihat ya 26. Ia hidup mengikuti segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka. Nah, sebenarnya semua raja ini banyak yang brengsek lah terakhirnya. Tapi khusus disebut, sampai ia disebut hidup menurut segala tingkah laku Yerobeam bin Nebat, dan menurut dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa kesia-siaan mereka. Artinya yang namanya jahat, ini supernya jahat gitu. Omri ini supernya jahat. Bahkan dia ngikutin gegeduknya dulu. Siapa Yerobeam bin Nebat? Nanti kita bahas di acara yang lain. Ya, itulah si Omri. Omri memerintah sekian lama.
dan Omri penuh dengan segala kekuasaannya, dia melakukan sepak terjang. Itulah Omri. Lantas apalagi dong si Omri itu? Nah, sekarang kita lihat supaya jelas ya. Ini adalah tabel, tolong sedikit diplototin tabelnya. Ya. Ini yang biru semua adalah garis kerajaannya dari keturunannya Daud, turun ke Salomo, Rehabeam, Abia, dan lain sebagainya. Ini adalah kerajaan Yehuda. Kalau Anda lihat di gadget Anda di sebelah kanan, itu dari garis keturunannya Daud, ya, yang Tuhan berjanji untuk menjaga itu. Itulah dari keturunannya Yehuda. Tapi yang di sebelah kiri, itu adalah pecahannya 10 suku yang lain Israel. Yang raja pertamanya, the first king-nya, itu yang namanya Yerobeam. Yerobeam ini melakukan yang jahat sekali. Ya, saya jangan dibahas sekarang. Ya, nanti buat trilogi dari acara ini. Nah, raja Israel ini, Yerobeam ini punya anak Nadab, kekuasaannya diturunkan kepada Nadab. Tapi Nadab ini dikudeta oleh yang namanya Baesa. Baesa punya anak yang namanya Ela. Nah, Ela tadi yang dikudeta oleh Simri. Simri cuma memerintah 7 hari, dikudeta sama Omri. Jadi anaknya Tibni ini masih rebutan kekuasaan, tapi bisa ditumpas sama Omri. Lalu tadi Omri ini melakukan segala hal yang jahat. Kelihatan yang warna kuning ya, dikuningin namanya Omri. Nah, ceritanya Omri ini punya anak namanya Ahab. Nah, ya. Ahab ini dikawinkan dengan perempuan namanya Isabel, bukan orang Israel. Isabel ini dari kaum penyembah berhala, kaum pemuja dewa Baal. Nah, kita akan berbicara mengenai keluarga Ahab juga di minggu yang akan datang. Ya. Nah, Ahab dan Isabel ini punya 3 anak. Yang pertama namanya Ahasia bin Ahab. Yang kedua anak yang laki-laki yang kedua lah katakan namanya Yoram bin Ahab. Yang perempuan namanya Atalia. Tapi dikatakan bahwa Ahasia bin Ahab, Yoram bin Ahab, yang ketiga namanya Atalia. Dikenal di Alkitab dengan nama Atalia, cucu Omri. Lantas kenapa ya disebutnya kok cucu Omri? Nanti kita perhatikan. Sampai sini paham ya semua? Oke, kita anggap paham dulu ya. Nah, kelak Asia punya ini keluarga yang Asia dan Yoram dari sisi anaknya mereka kita nggak bahas. Nah, di kisah Daud, dalam kerajaan Daud itu turun ada ketemu satu raja yang paling terkenal juga. Salah satu raja yang paling ngetop namanya Yosafat. Yosafat ini kelak besanan sama si Ahab karena Yosafat punya satu orang anak namanya Yoram bin Yosafat yang kemudian dinikahkan dengan yang namanya Atalia cucu Omri. Sampai sini saya harap paham semua. Yosafat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Apa-apa dia tanya Tuhan dan lain sebagainya. Dia dari keluarga baik-baik. Dia punya anak namanya Yoram bin Yosafat. Yang akan kita bahas ini nanti adalah Yoram bin Yosafat. Yoram bin Yosafat ini nanti akan dinikahkan dengan yang namanya Atalia. Ya. Atalia kelak punya anak dari pernikahan ini. Yoram bin Yosafat dan Atalia akan ada satu anak namanya Ahasia. Oke. Sampai sini paham ya? Ya, paham ya? Kita masih bahas siapa Omri itu. Nah, ini disebut dinasti Omri. Oke. Ahasia inilah yang menjadi pertanyaan. Berapa umurnya waktu dia jadi raja? Di 2 Tawarik 22. Dikatakan tadi berapa? Usianya 42. Tapi di buku raja-raja dikatakan usianya 22 tahun. Yang mana yang betul? Nah, mari kita lihat. Tadi saya sudah katakan ya bahwa dikatakan dia berusia 22 itu adalah usia biologisnya dia, usia umur fisiknya dia. Tapi dikatakan 42 tahun itu adalah umur dinastinya Omri sebenarnya ya. Oke, kenapa bisa begitu? Mari kita lanjut dulu. Kita lihat dulu sekarang tokoh berikut yang akan kita lihat ya. Omri kita sudah bahas, Ahab dan Isabel kita lewat dulu. Kita langsung bicara ke orang penting yang namanya Yoram dulu karena apanya si Ahasia ya. Yoram bin Yosafat. Apa sih Yoram bin Yosafat itu? Atau siapa Yoram bin Yosafat itu? Kalau kita ketik Yoram, itu gampang. Itu cepat keluar tuh. Ya, kita lihat sini. Kita lihat di 2 Tawarik berapa? Ada di situ ya. Oke, boleh kita cek ya sebentar. Kita lihat. Teman-teman boleh baca ya di 2 Tawarik 21 ya. 2 Tawarik 21. Tolong dibuka Alkitabnya. Jangan hanya dari saya saja gitu loh maksudnya.
Saya juga banyak kelemahan, saya juga mungkin bisa melakukan banyak kesalahan. Jadi saya harap teman-teman juga lihat Alkitabnya atau dicatat dulu minimal ya. Nanti dipelajari ya. 2 Tawarik 21 ini saya kasih tanda strip-strip nih, 27, 20. Saya baca dari awal ya, 2 Tawarik 2 Tawarik 21 ayat 2 sampai 7 deh saya baca. Raja Yoram, saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael dan Sefatca. Mereka semua anak-anak Yosafat Raja Israel. Kalau bapaknya baik, keluarganya baik, bapaknya menyembah Tuhan, anaknya pasti mengasihi Tuhan. Kenapa? Pasti dididik oleh bapaknya. Dalam secara kenegaraan, kamu harus jadi orang yang benar. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram. Kenapa dikasih kepada Yoram? Karena dialah anak sulungnya. Seperti kita tahu dalam monarki yang berhak menjadi raja biasanya anak laki-laki sulung. Ya, clear ya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Oh, Pak, tadi Bapak bilang keluarganya Yosafat pasti dididik dengan benar karena bapaknya takut Tuhan. Tapi kok bisa sih Yoram sudah dapat semuanya ditapiskan menjadi raja setelah dia berkuasa sepenuhnya. Sekarang aku menjadi raja sepenuhnya. Dia mengeluarkan perintah untuk membunuh. Dengan surat saktinya dia memerintah untuk dibunuh semua saudara-saudaranya. Artinya dia membunuh adik-adiknya. Semua dibunuh semuanya. Ya. Dan juga beberapa pembesar Israel. Dengan kata lain, siapa yang dianggap menentang dia dibunuh semua. Kok bisa dia bilang begitu ya? Tadi Bapak bilang dia anaknya Yosafat, harusnya anak yang baik. Kita lihat. Yoram berumur 32 tahun waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Itu tidak menjelaskan apa-apa Pak Kris. Oke, itu hanya masa pemerintahnya. Tapi lihat. Di ayat ke-6. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat sedikit. Artinya, yang terdengar. Yoram berubah setianya. Yoram berubah kebaikannya. Dia menjadi lupa diri. Gara-gara dia nikah sama yang namanya Atalia, cucu Omri itu. Jadi ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Berarti Yoram bin Yosafat ini menerima masukan semua dari nasihatnya Atalia, cucu Omri. Berarti biang keroknya semua siapa dari kejahatannya Yoram ini? Asal muasalnya. Atalia dong. Dia yang salah satu orang yang memberi nasihatnya. Ya. Namun, lihatin dia. Namun di ayat ke-7 tambahan. Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud. Oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud. Sesuai dengan yang dijanjikannya. Bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya. Dan kepada anak-anaknya. Untuk selama-lamanya. Masalahnya sekarang si Ahasya ini sudah berubah menjadi jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kalau kenapa dia menjadi jahat? Ini Anda bisa baca di terusannya, ke bawahnya ini. Ya, Yoram bin Yosafat ini. Ya, dia mendirikan hal-hal yang sangat jahat sekali. Saking jahatnya. Ya. Kalau di ayat 12 sampai akhirnya datanglah satu surat dari Elia. Di ayat ke-12 bunyinya begini. Lalu disampaikan, sampailah kepada sebuah surat. Karena dia bikin bukit-bukit pengorbanan di Gunung Yehuda. Membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan menyesatkan Yehuda. Dan dia buat segala sesuatunya. Dia melakukan banyak penyembahan berhala. Dia membuat rakyat itu menjadi rusak. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya. Ini jarang nih ada raja didatengin Nabi langsung. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda. Melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina. Sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu. Seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Dia sudah bunuh semua orang di keluarganya yang bahkan sebenarnya kualitasnya lebih baik daripada dia.
Di ayat 14 dikatakan, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, catat ya, tulah besar pada siapa? Rakyatmu, pada siapa lagi? Anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu. Singkat cerita, yang namanya Yoram ini, kelak dia akan mati. Pada saat dia mati dengan tidak dicintai oleh rakyat. Ya matilah. Gue juga nggak pikirin siapa dia. Tapi betapa jahatnya dia sampai Nabi Elia tulis surat kepadanya, ini peringatan Tuhan. Kamu semua nggak akan luput dari masalah ini. Gara-gara kamu berontak terhadap Tuhan. Itu dalam bahasa saya. Ya. Tapi kenapa dia jadi jahat? Karena dia menikah dengan Atalia. Kita lihat lagi sedikit garisnya. Nih Yoram bin Yosafat. Kelihatannya ini ya Yoram bin Yosafat nih dengan Atalia. Ya. Oke ya. Tadi saya sudah sebutkan gitu. Oke, kita balik lagi sedikit. Nah sekarang kita lihat lagi Atalia cucu Omri. Dan Ahasya ini. Tadi kan kita udah bahas Yoramnya. Sekali lagi kalau saya lihat nih. Tadi kita baru bicara mengenai Yoram bin Yosafat ya. Aduh ini sebentar ya. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai Yoram bin Yosafat yang berubah setia karena Atalia. Sekarang kita akan membicara Atalianya sendiri dan anaknya Ahasya yang tadi kita pertanyakan. Ya. Oke, siap yang? Kita buka di 2 Tawarik 22 ayat 1 dan 4. Di 2 Tawarik 22 ayat 1 dan 4. Sebenarnya kalau Anda mau baca lebih detail mengenai Yoram di sepak terjangnya, tidak hanya dari Tawarik tadi, dari kitab Raja-Raja juga teman-teman bisa lihat ya. Tapi untuk menghemat waktu kita langsung lihat ke Atalia di 2 Tawarik 22 ayat 2 ayat 1 sampai 4 ya. Saya coba baca dulu. Raja Ahasya. Nah, kan tadi akhirnya Yoram menjadi jahat gara-gara Atalia cucu Omri ya. Nah, dia punya anak nih namanya Ahasya yang kita pertanyakan. Nah, mari kita lihat di 2 Tawarik 22. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasya anak yang bungsu menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian Ahasya anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ahasya berumur 42 tahun waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Dengar nih. Ia pun berarti siapa? Ahasya. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Kenapa? Karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Wah, ini satu perempuan ini. Ini benar-benar pembuat kejahatan. Ya. Ia, siapa lagi di ayat 4? Ia ini Ahasya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Itulah yang tadi kita sudah baca. Ya. Di 2 sekarang kita lihat dari 2 Raja-Raja 8. Ya, ayat 26-27 deh. Ya. Ahasya Raja Yehuda. 2 Raja-Raja 8 ayat 26 sampai 27. Ia berumur 22 tahun waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri, Raja Israel. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sama seperti keluarga Ahab. Sebab ia adalah seorang menantu dari keluarga itu. Nah, kelak ini Ahasya ini. Kenapa sangat jahat ini berarti seperti tadi kan. Kenapa siapa? Yoram menjadi jahat karena Atalia. Karena dia beristri dengan Atalia ya. Jangan lupa ya, tadi kan kita sudah baca tuh. Karena Yoram menjadi jahat karena ia adalah menantunya Atalia, menantu keluarga Ahab ya. Sekarang Ahasya menjadi jahat. Kenapa? Juga sama karena mamanya. Karena nasihat dari mamanya. Siapa sih mamanya itu? Yang disebut Atalia cucu Omri. Kok bisa disebut cucu Omri? Perempuan ini punya kejahatan itu extraordinary. Dia melebihi juga kejahatan dari mama papanya. Nanti kita lihat siapa Atalia ini. Ya. Kenapa dia jahat? Mari kita lihat. Apa itu keluarga Ahab? Kita lihat lagi di sini. Nah, jahatnya dia ini
Atalia ini, Atalia cucu Omri, karena kejahatannya pada keluarga Ahab itu benar-benar memuncak. Dan kalau keluarganya yang lain terkait dengan penyembahan berhala, kalau Atalia ini adalah seorang perempuan, seorang figur perempuan yang ahli merancangkan kematian seseorang. Dia belajar persis dari orang tuanya, dari mamanya Isabel. Atalia ini ahli membunuh orang. Dari mana bukti keahliannya, Pak? Nanti kita lihat. Dia pertama sudah berhasil merubah karakter Yoram sampai Yoram berubah semuanya. Sampai Yoram diperingatkan oleh Nabi. Kejahatannya itu extraordinary crime. Akhirnya Yoram pun meninggal tanpa disayang oleh rakyat. Sekarang dia punya anak namanya Ahazia. Ahazia pun melakukan apa yang jahat. Kenapa jadi jahat? Kalau dari ayat tadi sudah jelas dikatakan dia. Karena ia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan setahun lamanya memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri raja Israel. 27. Ia hidup menurut kelakuan keluarga Ahab dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab, sebab ia adalah seorang menantu dari dari keluarga itu. Oke ya. Nah, ini apa namanya? Dia tuh dari luar masuk ke dalam gitu. Jadi dia hidup di dalam lingkungannya keluarga Ahab. Semua ini seolah-olah keluarga Ahab itu kekuatannya itu begitu mencengkram semua orang yang masuk ke dalamnya, semua kelakuannya berubah jadi jahat. Oke? Kita lihat si Atalia. Nah, tadi dikatakan 22 tahun dan 42 tahun. Dari mana hitungannya? Mari kita lihat. Ya, Omri, kita balik lagi. Di 1 Raja-Raja 16 ayat 23 dikatakan Omri sudah memerintah di Israel. Dia memerintah 12 tahun lamanya. Di Tirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Kenapa ada pemisahan 12 dan 6 tahun ini? Karena dari awal pertama, 6 tahun pertama, itu dia nggak murni berkuasa sepenuhnya. Itu ada oposisi yang menentang dia. Enggak, kamu bukan. Masih ada kelompok yang menentang. Dia itu dari Tibni. Dan dia Omri membunuh bapaknya sekejap. Bapaknya makanya namanya Timri tadi itu hanya satu hari, satu minggu dia berkuasa. Tapi Tibni dengan rakyat dengan kelompoknya menentang kekuasaannya dia terus. Dia perlu waktu sekian lama, 5 tahun lebih untuk bisa menumpas semua pemberontakan itu. Sehingga akhirnya dia bisa menjadi raja murni tanpa pemerintahan di Israel itu selama 6 tahun. Dan dia melakukan segala apa yang jahat di situ. Dan Omri adalah orang yang kelak memberi gunung. Ada sejarah arkeologi, nanti kita baca. Dia adalah yang mendirikan Samaria. Nanti kita lihat. Omri tadi saya udah katakan dia punya anak namanya Ahab. Ahab itu hidup dengan segala kejahatannya. Apalagi dia juga punya istri yang namanya Isabel. Nah, kita akan bahas nanti kejahatan keluarga Ahab ini juga nanti di sesi yang berikutnya. Ya. Ahab waktu memerintah, dia memerintah selama 22 tahun. Dengan demikian kalau dijumlah, Omri murni memerintah di Israel berapa? 6 tahun. Ditambah Ahab berapa? 2 tahun. Dan 22 tahun ya. Jadi 6 tambah 22. Nah, Omri, maaf kita lihat dulu ke tabel sini. Nah, Ahab dan Isabel ini punya anak juga namanya Ahazia. Ahazia lalu menyerahkan kuasanya kepada Yoram. Jadi mereka sempat memerintah juga, nanti kita hitung nih ya pemerintahnya ada berapa. Tapi Omri murni memerintah 12 tahun, murninya full itu hanya 6 tahun. Ahab dia berkuasa selama 22 tahun. Nah, sekarang nanti kita lihat. Jadi ya 22 tahun. Kita lihat. Ahazia bin Ahab. Ini ada di 1 Raja-Raja 2 ayat 52 itu. Dikatakan begini intinya, Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel selama berapa? 2 tahun lamanya. Ini Ahazia yang berbeda ya, bukan Ahazia dari anaknya Yoram bin Yosafat. Ini anaknya Ahazia bin Ahab. Dia memerintah di Israel 2 tahun lamanya. Nah, kemudian tadi juga yang namanya si Ahab ini punya anak lagi yang namanya satu yang bernamanya siapa? Namanya Yoram bin Ahab. Dikatakan di 2 Raja-Raja 8 ayat 25 dikatakan. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab raja Israel. Ahazia anak Yoram menjadi raja, anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Note, berarti ada 2 Yoram ya. Satu anak kandung Ahab, satu menantu. Artinya Ahazia bin Ahab memerintah selama 2 tahun. Dan Yoram bin Ahab selama 12 tahun. 12 tahun dari mana nih? Kita lihat nih.
dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel. Ya, anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Jadi pada saat itu ada dua Yoram ya. Ini kita bicara adalah Yoram bin Ahab. Pada pemerintahan Yoram bin Ahab mencapai usia ke-12 tahun, kemudian anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Paham ya? Paham ya? Nah, kita balik lagi nih ke slide sebelumnya. Omri tadi beberapa tahun memerintah di Israel, yang murni berkuasa penuh dia cuma 6 tahun. Ya. Di Ahab berapa tahun memerintah? 22 tahun. Dibikin oretan sendiri silahkan. Ya. Nah, anaknya Ahab yang namanya Ahazia, anak Ahab, dia memerintah selama 2 tahun. Dari 1 Raja-Raja 22 ayat 52. Dan anak Ahab yang lain bernama Yoram bin Ahab dari 2 Raja-Raja 8 ayat 25. Diketahui bahwa Yoram bin Ahab memerintah selama 12 tahun. Tangkap ya? Tadi nanti kita tinggal tambahin nih. Ya, tadi 6, 22, 2 tambah 12. Berarti kalau kita lihat keluarga Omri, dia punya anak Ahab. Yang kuning ini keluarga Omri. Anak Ahab itu anak Ahab dan Isabel itu ada 3 nih. Lihat nih. Ahazia bin Ahab, Yoram bin Ahab, dan Atalia cucu Omri. Ini yang spesial banget. Atalia cucu Omri. Kenapa disebut gitu? Karena jahatnya sama kayak Omri. Kita lihat. Nah, Omri punya anak namanya Ahab. Ahab dan Isabel punya 3 anak. Ahazia bin Ahab, Yoram bin Ahab, dan Atalia cucu Omri. Atalia cucu Omri inilah yang menikah dengan Yoram, anak dari Yosafat yang warna putih. Ya. Atalia dan Yosafat, Yoram dan Atalia ini lalu punya anak yang namanya Ahazia, yang dipertanyakan adalah kapan dia menjadi raja, umur 22 atau 42. Tadi kita udah hitung. Ya. Umur biologisnya dia adalah 22 tahun, tapi umur dinastinya pada saat dinasti Omri, waktu dia menjadi raja adalah 42 tahun. Ahazia nanti punya anak namanya Yoas dan Amasya. Ya, Ahazia punya anak namanya Yoas. Yoas punya anak namanya Ahazia. Dan tadi saya sudah katakan Atalia itu sedemikian jahatnya. Ya, simpan dulu ya. Nah, kita hitung sekarang. Nah, lihat. Total dinasti Omri di Israel hingga Ahazia berkuasa. Coba dilihat. Omri berkuasa berapa tahun? Murni ya, murni. Dia 6 tahun dia berkuasa. Plus Ahab 22 tahun. Menjadi berapa di sini? 18 tahun. Nah, kemudian Ahab punya 2 anak namanya Ahazia bin Ahab. Dia memerintah selama 2 tahun. Dan Yoram bin Ahab dia memerintah selama 14 tahun. Total pemerintahan anak-anak Ahab ini adalah 14 tahun. Jika dijumlah, Omri memerintah 6 tahun. Ditambah Ahab memerintah 22 tahun. Ahazia bin Ahab memerintah selama 2 tahun. Dan Yoram bin Ahab memerintah selama 12 tahun. Maka usia dinastinya dia, dinasti Omri berkuasa tanpa terputus itu adalah 42 tahun. Kesimpulannya, Ahazia dicatat sebagai dinasti Omri dalam buku 2 Tawarikh tadi. Kenapa di buku 2 Tawarikh? Karena 2 Tawarikh itu adalah buku yang menyoroti garis keturunannya Daud. Dengan kata lain, di 2 Tawarikh ini, yang namanya Yoram, yang namanya Ahazia ini, dianggap bukan keturunannya Daud. Dia bukan keturunan Daud. Dia dianggap dia itu Omri. Ahazia itu Omri. Makanya dikatakan dinasti Omri. Dia berusia 42 tahun waktu dia menjadi raja. Tapi di kitab raja-raja dikatakan umur biologisnya 22 tahun. Betul memang dia dari Daud. Tapi dia berubah menjadi jahat. Sejahat-jahatnya mungkin. Sampai dia sebelum mati datang surat dari Nabi Elia, kamu ya sudah keterlaluan kamu bikin satu negara, satu kerajaan ini semua berzina menentang Tuhan. Gara-gara kamu menikah sama yang namanya Atalia tadi. Karena itu nanti kamu akan dihapuskan. Itu dalam bahasa saya. Tadi kita udah baca ya sejarahnya bagaimana Yoram itu mati tidak dicintai rakyat, kemudian dia punya anak yang dari pernikahan dengan Ahazia. Oke. Sekarang mari kita lihat yang namanya Ahazia. Balik lagi ya. Kita lihat lagi yang namanya si Ahazia. Kita lihat Ahazia di sini. Oke ya. Kita lihat. Ahazia itu nanti pada saat udah jadi anaknya udah anaknya dari Atalia ya. Ahazia menjadi raja nih. Nah, satu hari Ahazia ini akan tewas. Karena ia di 2 Raja-Raja 8, Ahazia anaknya
Atalia dengan Yoram, dia akan pergi bersama-sama dengan pamannya yang namanya Yoram juga, tapi ini namanya Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael raja Aram di Ramot Gilead. Ini ada di 2 Raja-Raja 8 ya, ayat 28 terusannya nih ya. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael raja Aram di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Ya, Yoram. Maksudnya Yoram yang mana? Bukan Yoram bapaknya ini, Yoram Yoram apa? Yoram bin Ahab. Ya. Kemudian pulanglah Raja Yoram ke Israel supaya diobati luka-lukanya yang ditimbulkan oleh orang Aram di Rama pada waktu ia berperang melawan Hazael Raja Aram. Dan Ahasya anak Yoram Raja Yehuda pergi menengok Yoram bin Ahab di Yezreel karena dia sakit. Nah kita lihat di 2 Raja-Raja 9 ya, sebentar. Kita biar cepat saja. Di 2 Raja-Raja 9 ayat mana? Sebentar. Di sebentar ya, ada yang sorry I missed it. Sebentar ya. Nah. Kaki. Maaf ada saya kaget tadi ada suara anakku manggil ya. Oke, gini. Nah, ini di 2 Raja-Raja 11 itu tadi kan si Ahasya tuh pergi ketemu dengan yang namanya siapa? Berperang dengan Yoram pamannya ya untuk berperang. Nah, itu dalam kisahnya di 2 Raja-Raja 10 itu nanti ada Yehu. Yehu ini akan nanti memusnahkan keluarganya Ahab ya. Dengan demikian nanti kelak dalam keadaan ini akhirnya Ahasya ini akan mati. Ya. Dia mati. Jawab mereka adalah saudara Ahasya. Nah, ini. Dia akan mati. Sehingga akhirnya berita kematiannya Ahasya ini terdengar kepada Atalia. Kedengaran suara saya? Saya ulangnya tadi koneksinya jelek. Ahasya ini nanti akan mati dibunuh oleh Yehu. Nah, waktu dia mati dibunuh, mamanya yang namanya Atalia itu mendengar bahwa anaknya sudah mati. Mamanya ini yang namanya Atalia cucu Omri. Nah, kalau Anda lihat di 2 Raja-Raja 11 di ayat 1 dikatakan demikian. Ketika Atalia, ibu Ahasya, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Makanya tadi kita katakan bahwa Atalia cucu Omri ini sedemikian jahatnya. Dia lahir dari keluarga Ahab dan Isabel yang akan kita bahas yang akan datang. Atalia ini berhasil merubah yang namanya Yoram, papanya Ahasya, untuk menjadi jahat, bahkan menjadi sangat jahat, membunuh keluarganya segala dibunuh, adik-adiknya semua dibunuh, yang berubah setia. Makanya datang surat dari Nabi Elia itu. Setelah selesai, akhirnya Yoram sendiri mati dengan keadaan mengenaskan dan tidak cintai rakyat. Nah, dia lalu mendidik anaknya yang namanya Ahasya tadi. Hidupnya kelakuannya nggak bedanya dengan keluarga Ahab. Kenapa? Karena mamanya tadi, yang namanya Atalia tadi. Si cucu Omri itu, yang kejahatannya super dikenal sekali. Ya, sampai disebutnya cucu Omri itu. Top. Nah, Ahasya melakukan semua yang jahat semuanya. Tapi Ahasya hidup di situ walaupun bapaknya masih Yoram ya, masih keturunan dari garis Israel kan. Dari garisnya Yehuda. Nah, satu ketika akhirnya waktu Ahasya pergi dengan pamannya yang namanya Yoram juga terus mati deh dalam pertempuran, dalam satu perangan mati dibunuh oleh Yehu. Beres. Kematian Ahasya ini anaknya sendiri, Atalia mendengar, oh Ahasya mati nih. Begitu Atalia mendengar bahwa Ahasya mati, Atalia langsung mengeluarkan perintah, bunuh semua keturunan raja. Bunuh semuanya. Itu dikatakan di 2 Raja-Raja 11. Ketika Atalia, ibu Ahasya melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Jadi dibunuh semua, dimatikan. Dengan kata lain, setelah ia dibunuh semua, keturunan raja dibunuh semua, Atalia menjadi
penguasa nomor 1 di wilayah kerajaannya Yehuda. Dia memastikan bahwa tidak ada generasi raja yang berhak atas tahtanya. Makanya dibunuh semuanya keturunan itu. Nah, Atalia sekarang sendiri di bawah kekuasaannya. Karena apa? Dia memutuskan itu setelah dia mendengar anaknya sendiri mati. Ya sudah. Anaknya Ahazia pun matiin semuanya. Kebayang nggak? Ada nggak nenek model gitu? Nenek yang suruh membunuh cucunya sendiri artinya. Bunuh. Paham ya? Itulah kejahatannya Atalia. Dinastinya si Omri. Nah, lantas apa hubungannya nih? Nah, rupa-rupanya Atalia berhasil menghilangkan semua kekuasaan garis keturunan raja. Dia bisa berkuasa di Yehuda itu 6 tahunan. Rupanya kalau ada satu anak yang namanya Yoas, keturunan raja, berhasil lolos. Sepertinya begini, Tuhan sudah berjanji kepada Daud, aku akan tetap janji. Kamu boleh berkhianat, kamu boleh rusak. Tapi aku memenuhi janjimu terhadap kamu. Salomo, kamu hidup sembarangan, kamu hidup seenaknya, kamu nyakiti. Tapi karena aku udah janji sama bapakmu, aku janji tetap keturunan, tetap turun terus. Tetap berkuasa terus, tetap ada terus. Nah, jika Atalia berhasil membunuh semua keturunan raja, berarti janji Tuhan itu batal dan berarti Tuhan itu tidak bisa menggenapi janjinya. Tapi kenyataannya masih ada satu anak yang berhasil diloloskan, yaitu yang namanya Yoas. Kita ceritalah, terus anak dari siapa dia si Yoas? Nanti kita lihat. Ya, di nomor 2. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram. Ya, artinya dari iparnya gitu, keluarga yang lain. Saudara perempuan Ahazia, ada yang lolos nih. Mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu. Memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan. Sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ke-7, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara perunggu. Disuruhnya mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu dikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkannya anak raja itu kepada mereka. Dengan katanya ada satu anak raja yang berhasil diselundupkan keluar dari istana, dari lingkungan istana, ditaruh di rumah Tuhan, aman. Kenapa? Karena yang namanya Atalia ini jelas bukan penyembah Allah Israel, dia penyembah berhala dan dia waktu merasa sudah berhasil membersihkan garis keturunannya, dia kira sudah aman semua, dia berkuasa dan dia nggak pernah ngambil pusing sama namanya rumah Tuhan. Tapi diam-diam Tuhan menjaga itu semua. Tuhan menjaga Yoas sampai usia 6 tahun. Di bawah pimpinannya siapa nih? Yoyada. Yang ngambil siapa? Yoseba. Yoseba itu salah satu anak perempuan raja. Yoyada itu adalah suaminya kalau nggak salah. Jadi itu ada keturunan raja yang punya suami imam itu ya Yoseba ini. Gitu. Ya. Diambil, disimpan dan Yoyada ini satu suaminya yang mendidik dia. Kemudian setelah dalam waktu 6 tahun dikumpulin, Yoyada lalu mengambil pasukan 100 dari orang Kari, dari pasukan bentara penunggu dan lain sebagainya. Dipanggil sini, datang semua. Sebenarnya masih ada satu garis keturunan. Tapi lu sumpah dulu, lu janji dulu nggak boleh bocor. Lu mesti setia dulu. Sehingga akhirnya mereka mengaku setia terhadap, kamu masih mau setia nggak terhadap garis keturunannya Daud? Itu bahasa saya ya. Masih mau setia. Mereka berjanji setia, kemudian mulailah diatur pas pampres yang khusus untuk melindungi Yoas. Diatur, ini kamu mesti jaga dari sini. Mereka dikasih lihat yang namanya ini loh. Sebenarnya masih ada satu keturunan yang lolos. Namanya Yoas. Bah! Gila, anak kecil ini berhasil diselamatkan. Ya, makanya tadi dikatakan dalam tahun ke-7, Yoyada mengundang semua kepala pasukan itu dan diperlihatkan anak raja itu kepada mereka. Sesudah itu, ayat 5. Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka, inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat di sini, tetapi mengawal di istana raja. Sepertiga lagi di pintu gerbang sur. Sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para tentara penunggu, haruslah mengawal di istana. Dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari Sabat dan mengawal di rumah Tuhan.
haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya. Dan siapa mendatangi barisan haruslah dihukum, haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk. Jadi ide pas pampres ini muncul melalui seorang Imam Yoyada. Seorang imam tiba-tiba jadi ahli strategi bagaimana menjadi seorang ahli personal protection. Kamu mesti jaga di sini, jaga di sini, jaga di sini nih. Kalau pergi mesti ada grup dulu, cek di sana, amankan dulu, steril. Kamu mesti jaga sebagian di sini, kamu mesti keliling. Ada yang berada dekat, bunuh aja. Ada yang mendekat, bunuh. Gitu. Dengan demikian, pas pampres itu terbentuk. Jangan-jangan pas pampres zaman sekarang mengikuti dari sini nih. Ya ini intermezzo. Ya. Di ayat 9 kemudian kepala pasukan itu melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai tugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Ya. Kemudian imam memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Wah, kalau Anda baca seterusnya itu. Ini mulai persiapan. Sekarang sudah cukup. Pasukan sudah mulai kuat. Sudah mulai cukup. Orang-orang pilihan sudah dilatih semua. Sudah tahu formasinya kemana-kemananya. Oke. Sekarang saatnya kita memperkenalkan. Ini loh. Yoas. Anak raja. Kepada rakyat. Raja yang sesungguhnya yang berhak atas Yehuda ini. Nah, mulai disiapkan. Ya. Di ayat 12 dikatakan. Ayat 11 maaf. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan sampai di lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Wih, luar biasa. Sesudah itu Yoyada mengambil anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya sambil bertepuk tangan berseluruh mereka. Hiduplah raja Yoas. Ayat ke-13 dikatakan, ketika Atalia mendengar suara bentara perunggu dan rakyat, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Buset, tiba-tiba dia lagi dalam keadaan tenang, dia pikir kekuasaannya akan langgeng karena semua anak raja sudah dia tamatkan riwayatnya. Tiba-tiba terdengar suara itu. Hiduplah raja. Siapa ini yang teriak? Kemudian diceklah oleh Atalia. Atalia keluar. Setelah dinobatkan menjadi raja, Atalia keluar. Kemudian anehnya nih, kok bisa-bisanya ya orang jahat itu play victim. Orang yang jahat itu yang merancang semua kejahatan itu. Tiba-tiba waktu dia keluar dia berkata, kamu pengkhianat. Kok bisa gitu? Kita lihat ayat 14. Lalu dilihatnya raja berdiri di dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaian sambil bersebut, khianat, khianat. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa yang namanya Atalia ini manipulator sejati. Ahli memanipulasi orang. Kali ini juga dia coba memanipulasi rakyat yang berkata, khianat dia. Masih teriak. Tapi akhirnya singkat cerita dia berhasil dibunuh, dimatikan. Nah, itulah Atalia. Sekarang pertanyaan saya. Kita lihat, kok bisa ada Yoas ya, Raja Yehuda ya. Yoas akhirnya menjadi raja pada saat ya umur 7 tahun. Kita balik sekarang ke slide sebelumnya ya. Nah, ini dia. Lihat di bawah. Atalia sudah berhasil menghasut Yoram menjadi jahat. Atalia juga berhasil membuat Ahazia juga menjadi jahat. Ahazia mati terbunuh. Ya. Tapi lalu Atalia mencoba membunuh semua keturunannya Ahazia. Bunuh semua perintah itu. Berarti termasuk anak dari Ahazia. Cuma tiba-tiba lolos yang namanya Yoas. Lalu Yoas ini apakah cucunya Atalia sendiri? Nah, ada janji Tuhan yang dipenuhi. Yoas itu bukan cucunya dari Atalia. Karena nama Yoas, mamanya Yoas itu, ibunya bernama Zibya dari Beersheba. Kalau Anda nggak percaya, silakan lihat di 2 Raja-Raja 12. 2 Raja-Raja 12. Ayat pertama. Jadi dengan kata lain Ahazia ini ada
ada mungkin ada istri yang lain, ada istri atau pokoknya bukan dari keturunannya si Atalia lah, ya. Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah sayangnya kelak juga Yoas juga buat ulah. Yoas nanti punya anak namanya juga Amasya. Amasya juga nanti buat ulah. Nah, kita balik lagi. Sekarang masalahnya di mana, Om? Kita lihat sekarang. Tadi sudah terjawab. Teka-teki yang pertama. Ahazia secara biologis umurnya 22 tahun. Itu betul. Ya. Tapi Ahazia umur 42 tahun dari mana? Dari Omri. Tadi sudah diceritakan kan. Dari Omri. Dari Omri 6 tahun. Ahab 12 tahun. Ahazia anaknya 2 tahun. Yoram anaknya 12 tahun. Di total 42 tahun. Itu klop semua. Itu sudah klop. Menjawab 2 pertanyaan itu. Tapi masih ada satu teka-teki lagi yang belum kita jawab sekarang. Kita lihat apa ya. Nah kita lihat. Nah, mana ya, kita lihat dulu. Nah, sekarang kita lihat. Omri itu sedemikian jahatnya. Keluarga Ahab itu berbuat sedemikian jahatnya. Melakukan penyembahan berhala. Melakukan segala kejahatan yang enggak disukai oleh Tuhan. Akibat biasanya, kalau kita sudah tahu, yang namanya penyembahan berhala itu sangat dibenci oleh Tuhan. Karena itu adalah suatu yang namanya apa? Kekejian. Kalau Anda lihat di Keluaran 20 ayat 5. Ini adalah yang tergenap. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, kita lihat nih. Itu kan ya, berarti ada penyembahan berhala nih. Ya. Karena bersujud menyembah kepada Allah lain. Kita lihat nanti. Kita lihat balik sekarang ke slide yang sebelumnya. Mana ya? Kita balik ya. Nah, kita lihat. Dari Omri turun generasi ke-1 ke Ahab. Ya. Generasi kedua ke garisnya Atalia. Generasi ketiga ke Ahazia. Ahazia terkena ini. Ya. Ahab juga melakukan penyembahan berhala. Kejahatannya. Lihat, generasi ke-1 ke Atalia, generasi kedua ke Ahazia, generasi ketiga ke Yoas. Dari keluarga Ahab ini generasi keempat adalah Amasya. Ya. Dikatakan demikian. Sekali lagi saya ulang ya. Dari keluarga Ahab ini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keluarga Ahab ini kelakuannya sama sekali nggak menunjukkan cinta Tuhan. Keluarga Ahab ini kelakuannya sangat membenci Tuhan. Bahkan sampai Yoram pun diperingatkan seperti itu. Artinya betul kan? Keluarga 1, 2, 3, 4 kena. Atalia tidak diceritakan menyembah berhalanya nggak kenceng dia. Ya, tapi dia menghasut pembunuhannya itu. Sampai ketiga, keempat. Dalam ini kena sampai ketiga, keempat. Ya, sampai dari sini. 1, 2, dan 3. Ya, gara-gara keluarganya Ahab. Makanya Ahab, dinasti Omri itu ngetop banget di sana. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke Bilangan 14 ayat 18. Kita lihat lagi. Yuk. Ya. Kita lihat. Bilangan berapa? 14 ayat 18. Ini juga sama. Tuhan itu berpanjang sabar. Bilang, ya. Dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga. Dan keempat. Itu gara-garanya penyembahan berhala. Bentuk penyembahan berhala. Itu termasuk semua bentuk yang namanya okultisme. Young friends, jangan sekali-kali bergaul yang nama dengan atau main-main dengan semua kuasa kegelapan. Apapun itu. Kalau Anda bergaul dengan mereka. Minta petunjuk arwah dan lain sebagainya. Pada saat Anda bertanya, sebenarnya Anda sudah diikat oleh kuasa kejahatan itu. Dan Anda memberi jalan masuk untuk kutuk itu turun kepada keturunan Anda. Ketiga, bahkan sampai keempat.
Makanya jangan main-main. Ini sudah diperlihatkan. Itu sebabnya sedemikian jahatnya. Orang yang berubah jahat pun menantunya itu. Yang namanya Yoram itu ikut-ikutan jadi ke bawah. Karena itu keturunannya ketiga dihapus semuanya. Dia Yoram pun bahkan dianggap sebagai keluarganya dinasti Ahab. Dinastinya Omri itu. Ketiga pun kena. 1, 2, dan 3. Kena semuanya. Ya. Nah kita lihat lagi. Aku masih belum nangkep. Ya kita lihat lagi sebentar ya. Di mana sih masalahnya sama si Yoas? Kan balik tuh dari tadi garis menjadi anak raja juga. Ke Amasya juga masih balik. Tapi tadi dikatakan makan menghapus ingatannya kan. Sekarang kita lihat yang namanya di Mazmur. Ya. Di Mazmur. Hang on. Mazmur 109. Ayat 13. Mazmur 109 ayat 13. Ya. Sampai 15. Kita baca ya. Mazmur 109 ayat 13 sampai 15. Biarlah dilenyapkan keturunannya dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan. Dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan. Supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Artinya begini. Ayat ini cerita kalau melakukan jahat itu. Anda mau kejahatan itu. Udah dah. Saking jahatnya udah lah. Supaya nggak diingat-ingat lagi deh. Saking jahatnya deh. Biarlah itu dilenyapkan keturunannya. Dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyang diingat-ingat di hadapan Tuhan. Dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan. Supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Nah, kita lihat. Balik ke garis ini. Pak, Bu, kita lihat dari garis ini. Lihat dari Atalia, dari 3 ayat tadi yang timbul dari ya, itu yang terakhir itu dari Mazmurnya Daud. Berarti waktu Daud masih berkuasa, belum ada cerita ini. Belum ada cerita ini. Tapi sampai Daud bilang begini, biarlah itu diperhatikan Tuhan supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari muka bumi. Biarlah dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Tahu nggak artinya apa? Lihat, dari cerita ini Ahazia, Yoas, dan Amasya ya. Tadi Mazmur Anda sudah baca ya. Nah, sudah baca ya. Nah, dari cerita ini yang terkena kutukan ini gara-gara ulahnya si keluarga Omri, Atalia, dan Yoram ini sampai 3 keturunan ini. Ahazia, Yoas, dan Amasya. Sekalipun Ahazia itu betul secara darah daging anak-anaknya Yoram. Tapi dia dianggap sebagai dinasti Omri juga gara-gara kelakuan bapaknya. Dan Yoas itu waktu Ahazia mati, lihat ada garis putus-putus ke sini kan. Diambil alih sama Atalia. Lalu Atalia diputar balik, dikalahkan lagi oleh Yoas umur 7 tahun. Yoas ini ibunya tadi udah sebut ya, dari salah satu istri yang mana gitu. Si Atalia bukan dari dia lah, dia nggak ada ikut campur tangannya sama sekali. Ini dari Ahazia, ya beda. Nih sebentar. Nah Yoas ini lalu punya anak Amasya. 3 orang ini terkena getahnya gara-gara dia yang namanya dinasti Omri ini. Kenapa tiba getahnya dari generasi Omri ini? Dari Mazmur tadi dikatakan biarlah dihapuskan ingatannya terhadap orang ini. Itu sebabnya ada satu teka-teki di Matius 2. Matius berapa? Bukan di Matius 2. Di yang namanya Matius 1 ayat 8. Ayat 8. Ya. 3 orang ini kalau lihat dari garisnya betul. Yosafat turun punya anak namanya Yoram, Yoram punya anak Ahazia, Ahazia punya anak namanya Yoas, Yoas punya namanya Amasya, Amasya punya anak namanya Uzia. Tapi 3 orang ini betul adalah keturunannya dari garis Yehuda. Tapi gara-gara bapaknya masuk ke semua ikut-ikutan dari yang garis Yehuda, si Yoram tidak bertobat. Ikut-ikutan ke dinastinya Omri kelakuannya. Sehingga datang tulah dari Tuhan. Dan Ahazia pun hidup sama. Yoas awalnya hidup benar sewaktu ada Imam Yoyada. Pada saat imam itu udah nggak ada, dia balik bikin ulah lagi. Namanya tetap kena. Demikian juga dengan Amasya. Seperti itu terus. 3 orang ini, Ahazia, Yoas, dan Amasya. Namanya itu dicoret dari silsilah keturunannya siapa? Silsilah Yesus Kristus. Karena itu menggenapi janji yang Daud tulis di Mazmur 109 tadi. Agar dilenyapkan ingatannya. Coba Anda lihat sekarang ke Matius 1 ayat 8.
silsilah Yesus Kristus. Dikatakan di ayat ke-8 ini. Asa memperanakan Yosafat. Dari tabel betul kan, dia turun ke Yosafat. Yosafat memperanakan siapa? Yoram. Yoram memperanakan siapa? Uzia. Ahazia, Yoas, dan Amasianya dilenyapkan. Betul itu dari garis keturunannya. Itu benar cucuku. Kalau kata Ahazia, kalau Yoas boleh bilang, Uzia itu cucuku. Betul itu cucumu. Tapi maaf, kamu tidak pernah bisa setia lagi kepada Tuhan. Sementara ada kutuk dari atas turun kepada kamu. Kamu tidak pernah mau setia kepada Tuhan. Seandainya kamu setia kepada Tuhan, kutuk itu dibatalkan. Karena tidak ada kutuk yang bisa mampu bertahan terhadap pertobatan. Kutuk itu tetap turun terus. Karena Yoas sendiri di akhir hidupnya berubah setia. Demikian juga dengan Amazia. 1, 2, 3. Kena. Uzia baru dituliskan kembali. Ini menjawab teka-teki yang sering kali timbul. Kenapa Ahazia berumur 22 tahun di raja-raja. Tapi ditawari umur 42 tahun. Lalu kenapa sebenarnya di Matius 1 ayat 8 ini. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Harusnya Yoram memperanakan Ahazia. Rupanya 3 nama ini itu dicoret dari keturunan Daud. Dan dikatakan Yoram berusia umur 42 itu ditulisnya di mana? Di 2 Tawarik. Kitab Tawarik itu adalah kitab yang menyoroti silsilah garis keturunan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia dikatakan dia berusia 42 tahun. Karena dia dianggap bukan garis keturunannya Yesus. Dia bagian dari dinasti Omri dalam cerita ini. Walaupun itu secara spiritual. Guys, cerita ini sebenarnya langsung dari kisah ini ada banyak pembuktian yang bisa kita dapat. Ada banyak sekali. Apa itu? Kita lihat. Balik lagi ya dari yang namanya Omri ya. Tadi siapa? Sebentar ya. Kita lihat moral of the story-nya. Moral of the story-nya. Kita lihat ya. Omri memang dia jahat. Kita bicara ini ada masalah arkeologinya juga. Ada masalah arkeologinya, ada bukti historisnya, ya. Mengenai Omri. Ada nggak di bukti historis penunjang ini? Alkitab itu standarnya betul jika harusnya ada bukti historis yang menunjang. Saya mau katakan salah satu moral of the story-nya. Cerita ini benar dengan ditemukannya bukti arkeologi. Kalau Anda nggak percaya nanti cek. Ya, ini di 1 Raja-Raja 16 ayat 24 mengenai Omri. 1 Raja-Raja 16 ayat 24. Kemudian ini mengenai Omri raja Israel ya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Nah, ada satu prasasti. Ada satu prasasti. Jika Anda mau cari ya. Ditemukannya satu prasasti gitu, arkeologi itu prasasti Mesa dibuat oleh Mesa Raja Moab. Dia yang mencatat pemberontakan Moab atas Israel dan memuat nama Yahweh serta Omri. Dikatakan itu ada satu arkeologinya. Kemudian waktu dicari itu kan dia tadi dikatakan yang mendirikan Samaria ya. Ada satu ekspedisi yang disponsori oleh Harvard University, ya, Universitas Ibrani di Yerusalem, British School of Archaeology, dan Palestine Exploration Fund. Dia melakukan ekskavasi di area Samaria. Nah, mereka menemukan reruntuhan dan landasan istana Omri. Ketemu di gali nih. Tapi anehnya, tidak ditemukan lagi bekas arkeologi sebelum zamannya Omri. Ya. Itu membuktikan bahwa Omri adalah pendiri Samaria sebagaimana dicatat di 1 Raja-Raja tadi, 16 tadi. Berarti firman Tuhan gak bohong dong? Berarti firman Tuhan betul dong? Bukti arkeologi tidak bisa dibantah. Dicari, digali. Ada nih, ada satu prasastinya. Coba cari lagi, ada nggak sih sebenarnya di buku gue ditulisnya nih si Omri yang dari pembeli yang namanya gunung tempat itu dibeli dari orang yang namanya Semer, ya udah dikasih namanya Samaria. Ada nggak bukti arkeologi yang lain? Dicari, nggak ketemu.
Akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa betullah tulisan yang ada di Alkitab itu. Betullah bahwa kota Samaria ini didirikan oleh Omri sebagaimana tertulis di kitab 1 Raja-Raja. Haleluya. Ini satu bukti arkeologi membuktikan bahwa firman Tuhan itu betul. Kalau firman Tuhan yang betul itu harus didukung dengan bukti ya. Haleluya. Nah, kedua, kita lihat moral of the story-nya. Udah ya, ini kita tutup. Anda sudah tahu semua ya. Udah tahu tuh. Tuh, ini udah ya. Nah, semua kita lihat. Moral of the story-nya buat kita nih. Pertama, pergaulan buruk itu selalu merusak kebiasaan yang baik. Makanya Anda harus bisa menjaga teman-temanmu itu siapa. Itu si Yoram itu keluarga baik-baik tuh. Gara-gara dia nikah. Dia berubah menjadi jahat. Waktu itu bukan tidak mungkin Yoram memang dijodohkan karena zaman kerajaan. Sekarang zaman bebas, Anda bisa menentukan siapa yang menjadi teman Anda. Tapi percayalah, jangan terlalu cepat membawa orang ke dalam sebagai lingkaran nomor satu Anda. Sebagai teman terdekat Anda. Apalagi Anda buru-buru memilih teman seumur hidup Anda. Jangan terlalu. Anda mesti lakukan fit and proper test. Cek dulu gimana cara dia bicara. Cek dulu kebiasaannya dia. Boleh berteman, ya saya bisa berteman dengan siapa saja. Saya berteman banyak. Tapi saya tidak akan membiarkan sembarang orang masuk jadi orang dekat. Atau sembarang orang datang minta tolong. Sudah kenyang ditipu saya. Jadi saya taruh dia jauh-jauh dulu. Saya cek dulu. Betul, dari perkataannya akan kelihatan. Itu perlu waktu. Dari attitude-nya. Dari cara dia memberikan ide penyelesaian masalah. Apakah dia memberikan saran yang sesuai dengan firman Tuhan? Atau semuanya kelihatannya dia pintar tapi sebenarnya licik. Membuat Anda waktu Anda minta advice-nya bagus, tapi sebenarnya advice-nya licik. Kalau Anda jadikan orang itu teman dekat Anda, tinggal pilih. Satu waktu Anda jadi seperti dia, atau catat baik-baik, Anda menjadi salah satu orang yang akan jadi korbannya dia. Ya. Itulah moral of the story yang saya ceritakan. Ketiga, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dengan ditetapkannya tadi, sengaja ditulis, sengaja tertulis bahwa yang namanya Asia berusia 42 tahun. Dia dianggap sebagai dinastinya Omri. Sebagai akibatnya, dia tidak ditulis di garis keturunan Yesus, silsilah Yesus di Matius 1 ayat 8 tadi. Itu betul dengan apa yang tertulis di Mazmur. Kitab Keluaran dan Bilangan ada jauh ditulis sebelum Mazmur, betul? Sebelum zaman Daud. Kemudian lama berselang, Daud menulis Mazmur itu biarlah dilupakan orang yang merancang kejahatan dan sebagainya. Daud selesai masanya Daud, tuh baru pecah terjadi kerajaan ini. Muncullah dinasti Omri dan lain sebagainya dan Ahazia tadi. Dua janji yang diucapkan jauh sebelum terjadinya peristiwa ini. Itu tergenapi semua. Dari mana kita tahu tergenapi? Dari kitab Matius 1 ayat 8. Betullah orang itu dicoret semua, 3 orang tadi. Gara-gara kelakuan bapaknya. Gara-gara salah berpasangan. Youngster, jangan sekali-kali bergaul dengan yang namanya kuasa kegelapan. Main-main dengan kuasa kegelapan. Apapun itu bentuk. Jangan salah memilih orang. Anda harus tahu mana orang hidup dengan firman Tuhan. Mana orang yang hidup dengan kuasa kegelapan. Dasar berpikirnya dari kuasa dunia semua. Nanti kita yang akan datang, kita akan belajar mengenai keluarganya Ahab. Sekarang ini kita extraordinary, kita skip dulu, kita belajar di keturunannya, di dinastinya Omri. Kita belajar banyak. Dengan demikian juga Alkitab itu benar firman Tuhan, karena itu didukung oleh bukti historikalnya. Tulisannya nggak ada yang salah kan? 22 tahun betul, 42 tahun betul. Ya, Matius juga nggak salah, betul. Digenapi semua peristiwa itu. Terlebih dengan ada bukti arkeologi. Itu yang bisa saya bagikan. Semoga ini bisa memberkati. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa dia 22, kenapa 42, saya harap teman-teman sudah bisa menjawab. Walaupun penjelasannya panjang. Saya harap juga teman-teman juga bisa mengerti moral of the story dari semuanya. Janganlah menjadi orang yang merancangkan kejahatan. Suatu kali semua itu akan berbalik kepadamu. Keluarga Ahab itu dengan kata lain tewas mengenaskan semuanya. Gak ada yang hidupnya bahagia. Nanti di perajaan yang akan datang. Kita akan buktikan di dunia modern. Adakah orang yang hidupnya berakhir tragis keturunannya? Dari satu orang hidupnya keturunannya berakhir tragis semua. Dari satu garis keturunan hidupnya rata-rata bagus semua. Sampai 4 generasi. Nanti kita cek.
Kapan penjelasannya itu? Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Tutup dengan doa sekalian Pak Kris. Kita berdoa ya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Hari ini, malam ini, kami belajar firman Tuhan. Dan kami melihat bahwa firman Tuhan itu betul. Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan yang benar secara sejarah dan benar secara moral. Tidak habis dimakan zaman, tidak lapuk dan tidak pernah usang pelajarannya. Itu yang memberkati kami, yang mendidik orang ke dalam kebenaran, membawa orang kepada kebenaran. Janjimu, ya dan amin. Engkau tidak pernah lalai menepati janji. Terhadap Daud dan keturunannya engkau menepati janji. Terhadap kami engkau menepati janji juga. Kami tidak mau menjadi orang yang di akhir hari nanti berkata, Tuhan, Tuhan, bukan kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami tidak mau menjadi pembuat kejahatan. Kami mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah timbulnya kehidupan. Kami mau memuliakan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih Roh Kudus pimpin semua anak-anak ini. Agar mereka diberikan hikmat dan pengertian yang baru, yang lebih dahsyat lagi. Menjadi pengajar-pengajar yang hebat, yang memuliakan Kristus. Menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Pak Kris bisa ditutup share screen-nya. Siap. Nah, ayo, sudah mau mendengarkan ya? Jelas ya. Semoga bisa dinikmati. Tadi tambahan dari saya untuk pengajarannya Pak Kris ini, apa sih yang bisa kita petik? Tadi Pak Kris sudah bilang, hati-hati kalau main sesuatu yang ungodly, ya, putus ya, yang ungodly seperti salah satu contoh yang membukakan pintu kutukan ke kita dan ke keturunan kita adalah ada yang suka main jalangkung, cuma main jalangkung doang loh. Itu membuka kutukan kepada kita. Ya, anak-anak kan suka, main jalangkung yuk, nanya sama setan. Itu salah satu. Yang kedua, kita kadang-kadang suka merasa punya, wah jimat nih, ada jimat nih, untuk keuntungan, untuk apa sih namanya Pak Kris? Apa? Kalau yang opo-opo atau apa sih kalau bahasa Indonesianya? Penglaris. Kayak penglaris nih, buat penglaris nih, ya seperti buat penglaris atau ini kalau gue pakai gelang ini nih orang pada depan nama gue nih, gitu loh. Kalau gue pakai ini nih dagangan gue laris. Mempercayakan hal-hal kecil seperti ini nih, ya itu juga membuka pintu kutukan kepada kita. Ya, kutukan berarti kita sudah menaruh berkat kita kepada benda kecil, bukannya kepada Tuhan yang besar, tapi sesuatu yang kecil. Oh, pakai cincin nih, jimat nih, bisa jimat nih gua, ya. Nah, itu salah satu. Buang. Kalau bisa bakar, buang. Jangan dikasih orang, karena itu sudah kutukan. Sudah ada kutukan di benda tersebut, buang. Kalau perlu hancurkan. Ya. Ada lagi yang simple deh, kalau cewek-cewek nih, buat cewek-cewek nih kan sukanya kadang-kadang suka apa ya? Zodiak lu apa sih? Ya. Oh, bintang gue Virgo nih, bintang gue Cancer nih, bintang gue ini. Hati-hati ya. Itu salah satu pintu juga untuk membukakan kutukan Tuhan kepada kita. Karena kita sudah mempercayai zodiak, mempercayakan hari kita kepada zodiak, mempercayakan hari kita kepada apa yang zodiak itu katakan, tapi bukan kepada firman Tuhan yang setiap hari kalian mesti makan, yang setiap hari kalian mesti baca dan mengisi diri kita. Aku mau tanya Tuhan, hari ini bagaimana sih, apa sih yang akan terjadi padaku? Minta Tuhan membukakan. Roh Kudus,
sampaikan kepadaku apa yang akan engkau sampaikan padaku. Ya, dia akan menunjukkan. Ini pengalaman saya waktu itu. Suami saya masuk rumah sakit. Ya. Kita lagi driving. Tiba-tiba suami saya merasakan dia sudah mulai berhalusinasi. Penglihatannya sudah mulai nggak terang. Terus sudah mulai ada sesak nafas. Kita lagi driving mau makan. Dia langsung bilang, ke rumah sakit. Kita langsung ke rumah sakit. Saya merasakan sesuatu yang nggak enak. Ya, saya langsung ke rumah sakit terdekat. Waktu itu tuh saya lagi di daerah yang jauh dari rumah sakit. Saya ngebut ke rumah sakit. Saya langsung ke emergency, bawa dia ke emergency. Dia langsung diinapkan. Bukan, saya pikir cuma sebentar, cuma ya udah saya nunggu. Ternyata dia harus diinapkan. Diinapkan semalam di emergency room, dan dia dipindahkan ke ruang intensif. Itu selama harusnya 3 hari ini, tapi jadi 5 hari. Kita sudah merencanakan untuk Thanksgiving dinner. Saya udah beli makanan untuk pesta, udah siap, pokoknya udah meja itu sudah mau dipersiapkan. Itu gagal semua. Lalu saya tuh udah capek. Saya pulang dari jenguk suami saya. Malam itu tuh malam Thanksgiving, yang harusnya saya makan turki, makan kalkun, makan yang enak-enak. Ini saya cuma makan Indomie. Suami saya lagi di rumah sakit. Saya pulang loh jam 10 malam udah capek karena dari pagi di rumah sakit nemenin suami. Lalu saya duduk di pinggir tempat tidur saya. Saya minta Tuhan, aku capek, aku lelah, aku ya. Bentar ya. Terus, ya aku percaya Engkau akan mengatakan sesuatu kepada saya. Saya buka, ini pas Alkitab ini selalu ada di bed saya. Alkitab selalu ada di pinggir tempat tidur saya. Alkitab ada di kamar mandi saya. Alkitab ada di kantor, dimanapun itu ada. Lalu dia menyuruh saya membuka Azayah 54. Azayah 54 itu tepat sekali dengan kondisi saya saat itu. Pas sekali waktunya. Pas sekali istilahnya, wah Tuhan, Engkau berbicara kepadaku melalui firman-Mu. Hari itu saya benar-benar dipenuhi. Hari itu saya benar-benar dikasih kekuatan, dikasih istilahnya Tuhan mengasihi saya dengan firman-Nya. Tuhan benar-benar memberikan janjinya. Gak usah khawatir, suamimu ada di tanganku. Dia belum waktunya untuk pergi. Dan engkau akan diberikan warna-warna kecerahan, warna-warni kehidupan. Dia bilang gitu. Udah saya tidur nyenyak karena setelah saya menerima itu, saya berdoa, saya berterima kasih. Besoknya saya bawa Alkitab yang ini, saya bawa Alkitab ini ke rumah sakit, saya tunjukin ke suami. Itu luar biasa karena di saat kita lagi down-nya yang harusnya kita punya rencana yang mewah untuk party, tiba-tiba mendekam di rumah sakit, melewati masa Thanksgiving di rumah sakit, dan Tuhan mengatakan hal yang ada di firman-Nya pas sekali dengan kondisi saya waktu itu. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Kalau teman-teman lagi down, lagi cari, aduh Tuhan, saya nggak tahu nih dagangan saya besok laku apa enggak, besok saya ini bagaimana, ini hujan, lagi hujan deras, usahanya usaha jualan es. Tuhan,
Gimana mau jualan es, ini lagi hujan-hujan begini, mana ada yang beli. Percaya sama saya, meskipun hujan deras banjir, Tuhan pasti bukakan. Minta kepada Tuhan petunjuk. Pasti. Tapi satu kali kita salah langkah, salah gaul ya. Satu aja kita salah gaul. Pernah dengar ini enggak istilah setitik belanga rusak sapi sebelanga itu apa sih? Setitik nila rusak sapi sebelanga. Rusak susu sebelanga Susu. karena Susu sebelanga. Sapi. Susu sebelanga. Susu sebelanga. Balik, Bu. Balik ya. Satu nila rusak susu sebelanga. Istilahnya kalau saya punya kopi nih, wah kopinya cappuccino enak, ya. Tapi satu tetes kencing aja di kopi, saya mau minum nggak? Nggak mau, kotor. Padahal cuma setetes. Sama halnya kita dengan bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang salah, bergaul ya nggak apa-apa lah, teman satu orang inilah nggak apa-apa. Jangan salah. Yang satu orang ini bisa mengotori semua teman-teman baik yang kamu punya. Mengotori diri kamu sendiri. Jadi mulai sekarang nih anak-anak muda, ini anak mudanya pada hilang semua nih. Ibu-ibu juga ya, hati-hati nih. Ya mungkin itu aja, ada yang lainnya mungkin. Ya mungkin saya ada Silakan Om dua Bram. hal. Ya, ada dua hal ya. Apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kris sekali, walaupun ada berbagai penafsiran, tapi apa yang sudah disajikan oleh Pak Kris itu sangat bagus. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru dari non-Kristen jadi Kristen, yang akan didapati seolah kontradiksi tadi ya, daripada Asia tadi. Nah, kalau melihat kontradiksi lagi sekarang ini kan kekristenan tentang kontradiksi. Nah, jangan kita langsung melihat ambil kesimpulan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kris tadi, kita harus melihat dari berbagai referensi, karena Alkitab satu ayat tidak berdiri sendiri, tetapi itu kolektif dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi itu sedang berbicara tentang apa konteksnya itu, ya. Nah, sehingga tidak membuat kita bingung. Nah, sering orang bingung karena mengutip ayat lepas daripada konteks dari ayat itu sendiri, kontradiksi. Nah itu, jadi supaya memacu kita untuk belajar sehingga pendalaman terhadap Alkitab itu semakin kaya dalam iman. Yang kedua, Pak Kris juga tadi singgung tentang jangan coba-coba untuk main dengan kuasa kegelapan, dan Ibu Lin nambah tadi. Nah, saya ingin untuk kasih sebuah contoh saja. Jangan sekali-kali kita mencoba, misalnya ya, pergi ke menemani kawan ke dukun, terus biasanya di dukun itu kan ada diberikan apa ya, sesajen-sesajen tuh, misalnya air jeruk, jadi nanti diminum gitu kan. Nah, satu saat ada ibu-ibu pergi ke dukun dan dikasih untuk diminum, dan kebetulan kekut. Jadi ketika beliau minum masih ada sisa, jadi anak gadis ini minum dan tahu apa risikonya. Dia tidak tahu bahwa air itu sudah dijampi, sudah dimantra. Jadi dia masuk, dan itu mulai saat itu dia tidak tenang dalam hidupnya selama 1 tahun. Nah, waktu kita layani bibinya pelepasan, kebetulan dia ada di situ dan dia melihat setan itu datang. Akhirnya kita pun melepaskan dia. Waktu saya tumpang tangan dan saya doakan, itu langsung dia itu muntahnya itu seperti
bang apa binatang yang sudah seminggu gitu. Bau aromanya itu sampai semua dalam rumah itu tidak tahan. Saya sendiri pun yang ada dekatnya itu saya mau muntah, tapi saya tahan. Saya bilang Tuhan jangan sampai saya muntah juga gitu kan. Nah setelah dia kita lepaskan, dia melihat dalam supranatural, dia melihat bahwa setan itu terbakar dengan api ketika kita usir itu. Nah jadi jangan coba-coba nemani orang untuk pergi ke dukun pun tidak boleh, karena itu akan berdampak. Nah kalau itu kita sudah main-main dengan itu lalu kutuk itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau itu tidak diputuskan, maka itu akan anak cucu cicit kita itu pasti kena. Jadi itu harus diputuskan. Kalau diputuskan tidak akan sampai ke keturunan kita. Tapi kalau tidak, maka itu akan terus menerus gitu. Dan itu merusak generasi kita juga gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Kris. Ini pengajarannya sangat bagus ya. Terima kasih, Pak. Bahkan hari ini di salah satu grup debat ada ini teman-teman Muslim yang pakai ini untuk nyerang. Makanya saya tadi lihat, wah ini bagus nih Pak Kris bawa ini juga gitu. Keren lah. Ini memang bahan untuk teman-teman yang suka debat, yang apologet, terutama yang di Indonesia ya. Bagus banget Pak Kris. Iya. Cuman next mungkin Pak Kris bisa pakai bahasa Inggris. Wah. Itu berguna untuk debat yang di luar Pak Kris. Karena kan nggak semuanya debat di Indonesia aja kan. Jadi mereka yang di luar bisa lah dipakai banyak. Pak Kris kan keren ini. Saya mau copy juga nanti setelah Bulin upload, cuman kok bahasa Indonesia. Bulin mungkin bisa translate. Tidak apa-apa nanti di-translate Pak. Nanti di-translate ke bahasa Inggris juga. Atau ke Gini aja bahasa. Pak. Iya. Gini aja. Aku sharing sama Bu Lindsay udah. Aku sharing lagi sama Pak Lut. Terus dua-duanya satu pakai bahasa Inggris, satu Perancis, apa terserah lah. Bu Lindsay yang ngajarin gitu. Thank you Pak Kris. Ya, bahannya silakan mau di copy. Ya. Nah, terima kasih Pak. Materi yang dari Pak Kris kita sharing aja di grup ya, jadi bisa menjadi bahan buat teman-teman. Silakan diterjemahkan karena tadi Pak Kris kan ngomongnya cepet banget, saya sampai melototin Pak Kris ngomong apa sih tadi. Nanti gini, kalau mau lebih detail yang pelan-pelannya udah kan itu garis besarnya karena kan kompleks itu. Jadi mesti banyak, terus ada banyak. Nanti kalau udah kan gambaran pertama udah dapat, nanti baru mau khusus tanya jawab mengenai itu juga boleh. Kalau saya mau nanya itu tadi ya siapa yang di atasnya, ini siapa, itu kita boleh. Nah minggu depan sih sebenarnya rencana saya bahas Ahab dan Isabelnya itu gitu. Jadi masih satu di keluarga ini, terus jadi gambarannya lebih kental lagi gitu loh.